Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Febrianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar dengan Alat Peraga untuk Mengatasi Kesalahan Konsep Siswa pada Materi Lapisan Bumi dan Bencana Alam kelas 7 SMP TAE. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fajriatul Ihsan, NIM 18231118, jurusan Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran monoton seperti media cetak dan bahan ajar. Menurut Charin dan Sohn, mendefinisikan ilmu pengetahuan alam sebagai pengetahuan yang tersusun dan sistematis dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. IPA bukan hanya penguasaan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau berupa prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan proses penemuan ilmu pengetahuan alam secara konsep berupa konsep yang konkret atau benda nyata. Dengan demikian, berdasarkan pemahaman Charin dan Sohn, dapat diperoleh pemahaman bahwa ilmu pengetahuan alam adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis dan teratur dalam eksperimennya tentang alam. Ada dua macam konsep dalam IPA, yakni konsep abstrak dan konsep konkret. Pada konsep abstrak, misalnya pada materi tentang satuan dan turunan, yaitu pada satuan panjang misalnya kilometer, dan pada satuan berat misalnya gram. Satuan-satuan yang disebutkan merupakan konsep abstrak, lebih tepatnya bersifat abstrak dikarenakan wujud dari panjang dan berat tersebut tidaklah nyata, melainkan hanya dilambangkan dengan suatu angka tertentu atau dilambangkan dengan suatu benda tertentu. Lain halnya dengan konsep konkret dalam IPA, misalnya pada materi lapisan bumi dan bencana alam kelas 7 SMP atau MTS. Materi ini termasuk konsep konkret dikarenakan pada materi lapisan bumi dan bencana alam ini mempelajari tentang lapisan-lapisan bumi, jenis-jenis tanah dan alam semesta. Akan tetapi tidak semua benda yang akan dipelajari dapat dihadirkan dalam proses belajar. Keterbatasan ini ada dikarenakan atribut dari benda tersebut yang kompleks. Selain itu, yang menyebabkan adanya keterbatasan dikarenakan bahan ajar yang digunakan tidak disertai dengan percobaan yang mampu membuat siswa lebih paham dengan materi. Atribut yang dimaksud adalah benda-benda yang tidak dapat diperlihatkan secara langsung oleh siswa, seperti jenis-jenis batuan dan lain sebagainya. Pemaparan materi dirasakan lebih dipahami jika di dalam bahan ajar memuat adanya kegiatan percobaan yang berkaitan langsung dengan proses penemuan atau pembuktian konsep-konsep materi yang dipelajari dengan adanya alat peraga. Proses pembelajaran IPA yang tepat diharapkan siswa dapat menemukan pemecahan masalah secara kritis dan rasional yang berdasarkan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Permasalahan yang kedua adalah adanya miskonsepsi pada siswa, adanya kesalahpahaman siswa terhadap mata pelajaran IPA. Sebelum terjadinya miskonsepsi, ada yang dinamakan dengan prakonsepsi. Prakonsepsi akan berubah jika siswa diajarkan konsep yang sebenarnya. Jika suatu prakonsepsi tidak mudah untuk berubah, dan orang yang memiliki prakonsepsi tersebut selalu memilih untuk kembali kepada prakonsepsi yang dimilikinya, meskipun sudah diperkenalkan dengan konsep yang baru dan benar. Hal ini disebut dengan miskonsepsi. Kesalahpahaman atau disebut juga dengan miskonsepsi dapat terjadi di setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Siswa SMP juga termasuk yang mudah mengalami kesalahpahaman dalam pemahaman konsep suatu materi yang dipelajari. Siswa SMP mudah mengalami kesalahpahaman konsep dikarenakan yang pertama itu adalah siswa cenderung melihat sesuatu benda dari sudut pandang dirinya sendiri. Yang kedua, pengalaman siswa di lingkungan terbatas dan cenderung tidak memiliki kesempatan untuk dapat melihat secara langsung demonstrasi atau situasi percobaan. Yang ketiga, siswa
cenderung memahami kejadian dan cenderung tidak mengaitkan suatu bagian dengan bagian yang lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari banyak yang mempunyai arti yang berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam pembahasan materi pelajaran. Miskonsepsi atau kesalahpahaman juga bisa terjadi pada buku-buku yang dijual di pasaran. Jika buku-buku yang dijual digunakan oleh guru dan siswa sebagai sumber bahan ajar dalam proses pembelajaran, maka guru dan siswa dapat mengalami miskonsepsi dan bahkan semakin memperkuat miskonsepsi yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, permasalahan terakhir adalah siswa bersifat pasif. Guru hanya menggunakan metode ceramah dan hanya berpatokan pada bahan ajar. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, yang pertama, belum terdapatnya pengembangan bahan ajar dengan alat peraga untuk mengatasi kesalahpahaman atau miskonsepsi siswa pada materi lapisan bumi dan bencana alam kelas 7 SMP. Yang kedua, bagaimana tingkat validitas dan efisiensi bahan ajar untuk mengatasi kesalahpahaman atau miskonsepsi siswa pada materi lapisan bumi dan bencana alam kelas 7 SMP. Yang terakhir, bagaimana pengaruh bahan ajar dalam mengatasi kesalahpahaman konsep siswa pada materi lapisan bumi dan bencana alam kelas 7 SMP. Tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama itu menghasilkan produk berupa bahan ajar serta alat peraga pada mata pelajaran IPA, materi lapisan bumi dan bencana alam kelas 7 SMP, sehingga produk dapat bermanfaat serta dapat mengatasi miskonsepsi atau kesalahan dalam pemahaman yang terjadi pada siswa. Yang kedua, mengetahui tingkat validitas dan efisiensi bahan untuk mengatasi kesalahan konsep siswa pada mata pelajaran IPA, materi lapisan bumi, dan bencana alam kelas 7 SMP. Yang ketiga, mengetahui pengaruh bahan ajar dalam mengatasi miskonsepsi siswa pada materi lapisan bumi dan bencana alam kelas 7 SMP. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah, yang pertama, memberikan kemudahan bagi siswa dalam belajar secara aktif dan menyenangkan. Hal ini didukung dengan percobaan-percobaan yang ada di dalam setiap akhir pokok pembahasan materi untuk membangun pemahaman konsep siswa. Dan yang kedua, memperkuat pengalaman belajar siswa dan memperkuat sumber belajar siswa, serta meningkatkan motivasi siswa. Bagian kedua adalah kajian teori. IPA merupakan ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah alam semesta dengan segala isinya, termasuk hewan, tumbuhan, bumi, dan manusia. Jika dilihat dari namanya, ilmu pengetahuan alam dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat dari kejadian-kejadian di alam semesta ini. IPA juga merupakan cara berpikir, cara bekerja, dan cara menyelesaikan masalah. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat 3 unsur utama ilmu pengetahuan alam, yaitu sikap manusia, proses atau metode, dan hasil suatu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Rasa ingin tahu manusia akan lingkungan, nilai-nilai kepercayaan, dan opini-opininya. Maka dari itu muncul masalah-masalah. Untuk pemecahan masalah tersebut digunakan metode atau proses dengan cara menyusun hipotesis, membuat desain eksperimen, dan evaluasi atau mengadakan pengukuran dan lain-lain, sehingga didapatkan suatu produk berupa fakta-fakta, teori-teori, prinsip-prinsip, dan lainnya. Prosedur yang digunakan para ilmuwan untuk mempelajari alam adalah prosedur empiris dan analisis. Dalam prosedur empiris, ilmuwan mengumpulkan dan mendapatkan informasi, mengorganisasikan informasi, dan untuk selanjutnya dianalisa. Proses empiris dalam IPA mencakup observasi, klasifikasi, dan pengukuran. Sedangkan dalam prosedur analitik, ilmuwan menginterpretasikan penemuan mereka dengan menggunakan proses-proses sebagai hipotesa, eksperimentasi terkontrol, menarik kesimpulan, dan memprediksi. Bahan ajar menurut Penden adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar atau materi kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Menurut panduan pengembangan bahan ajar, Depdiknas disebutkan bahwa bahan ajar berfungsi sebagai pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, dan terakhir, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Selanjutnya adalah alat peraga. Alat peraga adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis alat peraga, yang pertama itu adalah gambar,
yang kedua peta, yang ketiga papan tulis, yang terakhir adalah box pasir. Tujuan dari alat peraga tersebut yang pertama, memperkenalkan, membentuk, memperkaya, serta memperjelas. Yang kedua, mengembangkan sikap yang dikehendaki. Yang ketiga, mendorong kegiatan siswa lebih lanjut. Pemakaian alat peraga merangsang imajinasi anak dan memberikan kesan yang mendalam dalam mengajar. Panca indera dan seluruh kesanggupan seorang anak perlu dirangsang, digunakan dan dilibatkan sehingga tidak hanya mampu mengetahui, melainkan dapat memakai dan melakukan apa yang dipelajari. Lanjut, konsep adalah gambaran ciri-ciri suatu objek sehingga dapat membedakan dengan objek lainnya. Menurut Rosser, konsep merupakan suatu abstraksi yang mewakili suatu kelas objek-objek kejadian, kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut yang sama. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri, karakteristik, atau atribut yang sama dari sekelompok objek dari suatu fakta, baik merupakan suatu proses, peristiwa, benda, atau fenomena di alam yang membedakan dari kelompok lainnya. Selanjutnya adalah ada prakonsepsi dan miskonsepsi. Prakonsepsi adalah konsep awal yang dimiliki oleh seseorang. Konsep awal ini bisa sama dengan konsep ilmiah. Sementara itu, miskonsepsi adalah konsep yang dimiliki seseorang yang jelas-jelas berbeda bahkan seringkali bertentangan dengan konsep ilmiah. Prakonsepsi yang dialami seseorang relatif lebih mudah diubah atau diluruskan. Ketika seseorang ini memiliki prakonsepsi yang berbeda dengan konsep ilmiah, diperkenalkan dengan konsep yang benar, dia akan mudah mengubah konsepsinya. Sementara itu, miskonsepsi bersifat resisten atau sulit diubah dan cenderung bertahan. Bagian terakhir adalah metode penelitian. Model penelitian yang digunakan adalah model penelitian dan pengembangan, dikenal juga dengan Research and Development atau R&D. Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian menurut Borg and Gall adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti langkah-langkah secara siklus. Langkah-langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk yang berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan. Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan prosedural jenis ADDIE. Model ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation, kelima tahapan tersebut merupakan panduan bagi para desainer agar dapat menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif dan memperoleh hasil yang optimal. Peneliti memilih model ini karena mempunyai kelebihan. Yang pertama, lebih praktis dalam pelaksanaannya. Yang kedua, langkah-langkah yang ada memungkinkan untuk dilakukan oleh peneliti pemula. Yang ketiga, pengembangan produk melibatkan penilaian ahli sebelum uji coba. Memungkinkan ada revisi saran dari ahli sebelum uji coba. Yang keempat, model ini menghemat waktu dan uang dengan menangkap masalah saat masalah masih mudah untuk memperbaikinya. Untuk prosedur pengembangan, yang pertama itu adalah analisis kebutuhan. Analisis yang dilakukan berguna untuk mengetahui kebutuhan dalam pembelajaran, baik yang dibutuhkan oleh guru maupun siswa. Yang kedua adalah desain. Desain merupakan langkah kedua dalam proses prosedural IDA. Setelah melaksanakan analisis kebutuhan, maka didapatkan bahan yang perlu dikembangkan. Pada tahap ini, dilakukan pendesainan produk yang meliputi dua proses, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, membuat rancangan bahan ajar. Untuk yang ketiga, dilakukan pengembangan. Setelah tahap pengumpulan materi dan pembuatan rancangan bahan ajar, tahap selanjutnya adalah pembuatan atau tahap produksi bahan ajar serta alat peraga pada setiap konsep yang akan dimuat di dalam bahan ajar. Dalam tahap ini mencakup tahap produksi bahan ajar dan alat peraga, pengembangan sajian teori, dan yang terakhir adalah pengemasan produk. Yang keempat adanya implementasi. Pada tahap ini, produk pengembangan telah selesai dibuat dengan persetujuan dari validator. Hasil pengembangan mampu digunakan di kelas penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penurunan miskonsepsi yang dialami siswa serta untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Tahapan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan melakukan tes untuk mengukur pengaruh bahan ajar yang disertai alat peraga untuk minimalisir miskonsepsi dan juga meningkatkan motivasi siswa.
Jika dari hasil tes bahan ajar pada tahapan ini tidak terjadi perubahan atau tidak berdampak baik atau bahkan mampu meminimalisir miskonsepsi, maka akan dilakukan evaluasi dengan cara melakukan perbaikan pada tahap sebelumnya, yakni tahap analisis, desain, atau pengembangannya sebagaimana diperlukan. Kemudian untuk instrumen pengumpulan data, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, tes, dan angket. Wawancara adalah pembicaraan sekaligus pertemuan dua orang atau bertukar informasi dan juga ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan ke dalam suatu topik yang dituju. Wawancara juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dengan tes. Tes diberisikan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan bahan ajar pada materi lapisan bumi dan bencana alam untuk kelas 7 SMP Taeh. Tes yang dipakai adalah tes yang berbentuk pre-test dan post-test, yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum dan sesudah dilakukannya penilaian. Soal-soal tersebut dilakukan validitas terlebih dahulu oleh ahli. Kemudian terakhir dengan angket. Angket berisi daftar pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi ataupun tanggapan dari hasil pembelajaran, ahli materi dan siswa. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Untuk pengolahan data, hal pertama yang dilakukan adalah analisis hasil validasi ahli. Validasi digunakan untuk mengetahui nilai kelayakan produk berupa bahan ajar yang disertai alat peraga guna meminimalisir miskonsepsi yang dialami siswa. Kualifikasi tingkat kelayakan didasarkan pada skala Likert. Jika skor berada di antara 84% dan 100%, dikategorikan sangat layak. Kemudian jika skor berada di antara 68% dan 84%, dikategorikan sebagai layak. Kemudian jika skor berada di antara 52% dan 68%, dikategorikan cukup layak. Kemudian jika skor berada di antara 36% dan 52%, dikategorikan kurang layak. Dan terakhir, jika skor berada di antara 20% dan 36%, dikategorikan tidak layak. Hanya itu yang dapat saya paparkan. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.